Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin membuat sebuah video talk show seputar corona untuk memenuhi tugas mata kuliah public speaking yang diampu oleh dosen Budinah Muhyiddin. Saya Abdul Halim sebagai moderator dari talk show ini. Di sini teman-teman saya yang berperan sebagai narasumber. Yang sebelah kanan namanya siapa, Mas? Halo semuanya, nama saya Hilman. Sebelahnya Muhammad Faisal. Nama saya Safa. Nama saya terakhir. Oke, siap. Siap semua ya untuk melakukan talk show. Untuk pertanyaan pertama, apa saja kegiatan yang kamu lakukan dalam masa karantina wilayah kemarin? kegiatan saya yang lakukan, saya lebih fokus kerja karena saya kuliah bersama kerja. Selama pandemi kemarin kamu bisa bekerja, bagus ya. Kamu bekerja sebagai apa dan bekerja di mana kalau boleh tahu? Saya bekerja di bidang FNB, yaitu makanan. Tempat kerja saya di CSM. Pertanyaan kedua, menurut kamu apakah kegiatan tersebut berdampak positif untuk kamu? Dan apa manfaat yang kamu dapat dari melakukan kegiatan tersebut? Ya, untuk dampak positifnya selama ini saya lebih fokus bekerja dan beribadah. Dan manfaatnya saya tuh lebih ada waktu keluarga. Pertanyaan terakhir, menurut Anda sebagai mahasiswa, apa perasaan Anda dalam mengikuti perkuliahan secara online akibat dampak dari wabah COVID-19 saat ini? Sebagai mahasiswa saya merasa sangat sedih banget. Soalnya kenapa? Saya nggak bisa online kuliah secara tatap muka langsung, cuma bisanya online. Kalau online pemahamannya tuh berkurang, terus dari Interaksinya tidak ada. Interaksinya juga tidak ada, betul sekali. Jadi terganggu ya pasti. Pasti sangat terganggu. Dan berharap mudah-mudahan Berharap sih secepatnya wabah ini pulih. cepat kelar dan pulih normal seperti biasa saat berkuliah. Baik, terima kasih. Apa saja kegiatan yang kamu lakukan dalam masa karantina wilayah kemarin? Kegiatan saya selama di rumah yang nggak jauh-jauh sih, dari bebenah rumah sama keluarga. Terus mungkin kalau selama ini kita nggak sempat nonton film yang kita mau misalkan, nah itu kan ada kesempatan di situ kan kita nonton film yang kita belum ingin, atau kita mau baca buku tapi kita selama ini belum sempat karena sibuk. Nah pas karantina kemarin tuh jadi sempat baca buku itu. Gitu terus banyak quality time sama keluarga kali ya. Jadi lebih banyak quality time sama interaksi bareng keluarga ya? Iya. Terus nonton film, terus baca buku, emang hal yang bagus banget sih. Jadi ngilangin kebosanan gitu kan kalau Iya, kan bagus banget kan pas di rumah di doang ya selama ini baru sempat kerjain, beda kan sih. Menurut kamu apakah kegiatan tersebut berdampak positif untuk kamu? Dan apa manfaat yang kamu dapat dari melakukan kegiatan tersebut? Hal positif yang bisa diambil pas lagi kondisi kayak gini sih ya jelas ya, kayak bikin kita jadi lebih dekat sama keluarga kayak gitu. Terus kadang juga aku suka kayak cover gitu sih, asik. Sebenarnya sih nggak jago. Hobi ya? Lebih ke hobi. Iya, sebenarnya lebih ke hobi dan kepedean aja. Tapi ya hitung-hitung ngasah kemampuan lah. Gitu, iya siap. Bakatnya. Itu ya manfaat yang bisa diambil Ya ya? itu sih. Menurut Anda sebagai mahasiswa, apa perasaan Anda dalam mengikuti perkuliahan secara online akibat dampak dari wabah COVID-19 saat ini? Perasaannya dalam menjalani kuliah online itu campur aduk sih, ada senangnya, ada enggaknya, ada positif, ada enggaknya. Kalau dari yang aku kurang sukanya sih karena kurang paham sama materi yang dikasih sih, karena kan ya lebih enak kalau tatap muka aja gitu. Terus kangen juga sih sama teman-teman, mau ketemu suasana kampus kan kayak beda aja gitu. Beda sama online ya? Iyalah, beda banget. Kalau online kan kayak nggak bisa tahu kan Iya, jika cuma dari HP aja, nggak interaksi langsung sama teman kayak gitu. Biasanya kan kita bisa hangout dulu kemana, Iya, warteg betul. gitu. Positifnya ya bisa kuliah sambil ngelakuin kegiatan lain sih. Gitu sih. Lebih bisa kayak me time gitu ya, sembari betul. kuliah. Apa saja kegiatan yang kamu lakukan dalam masa karantina wilayah kemarin? Lebih banyak menghabiskan bersama keluarga sih. Terlebih lagi kan gua selama libur itu gua tinggal di rumah bude gua di Bogor, dan ya banyak hal positif yang bisa gua pelajari di sana sih. Gua juga belajar tentang ngasuh anak dia, terus gua juga bisa menghabiskan banyak film yang belum gua selesaikan ya, dan lain-lain sih biasanya. Jadi selama karantina wilayah kemarin tuh tinggal di rumah bude ya? Di rumah bude.
Jadi bisa kenal sama saudara jauh gitu kan. Ngurus anak itu dapat ponakan atau sepupu? Ponakan saja. Kan, anak dari Bude ya? Iya. Umur berapa? Ya 2 ke 3 tahun gitu. Oh, susah nggak sih ngurus anak umur 2-3 tahun? Ya agak susah sih, terlebih lagi kan gua nggak ada pengalaman buat ngurus gitu. Tapi bisa jadi belajar ya. Iya, bisa jadi pelajaran buat gua nanti ketika gua punya anak sendiri. Terus Ada nonton kebiasaan film, juga ya? nonton film itu nonton film anak atau nonton film buat sendiri? Film gua sendiri. Oh, film sendiri itu berarti pas udah selesai ngurus anak baru nonton film ya? Iya, biasa gitu. Bagus nih. Soalnya kalau misalnya gua sambil nonton film biasanya diomelin gitu. Bener-bener. Terlebih lagi dia nggak bisa diam Ya, orang gitu. jadi harus ada rasa tanggung jawab yang muncul ya. Iya, kayak gimana belajar gitu. Menurut kamu apakah kegiatan tersebut berdampak positif untuk kamu? Dan apa manfaat yang kamu dapat dari melakukan kegiatan tersebut? Dampak positif yang gua dapat dari selama gua di sana ya gua bisa belajar ngurus anak, dan ketika gua besar nanti ya gua bisa ada pelajaran sendiri gitu. Belajar tanggung jawab ya dari sekarang. Belajar tanggung jawab juga gitu sih. Terus manfaat yang lu rasain? Manfaatnya ya gue bisa belajar jadi ayah gitu ketika gue punya anak nanti. Lebih happy kah? Lebih happy juga. Saat ngurus anak, main sama anak kecil ya? Juga, iya. Sudah siap jadi ayah muda. Oh, Ayah muda. Pertanyaan terakhir, apa perasaan Anda dalam mengikuti perkuliahan secara online akibat dampak dari wabah COVID-19 saat ini? Pertama, gue materinya itu nggak begitu paham ketika gue nggak belajar langsung secara tatap muka. Kan biasa gue kalau misalkan paham belajar gitu, gue harus tatap muka sama orang, nggak secara online kayak gitu. Terlebih lagi kan gue ilmu komunikasi yang gue anggap kayak gue tuh harus belajar sama orang, gue nggak bisa gitu. Gitu sih. Terus tergantung juga dosennya sih. Kalau misalnya dosen ngajarnya enak, ya bisa efisien aja. Cuman kalau misalkan dosennya cuma copy paste dari materi modulnya, itu kurang efisien banget sih. Apa saja kegiatan yang kamu lakukan dalam masa karantina wilayah kemarin? Kegiatan saya di rumah tuh banyak ya. Semenjak adanya COVID ini dan semua di lockdown, saya tuh jadi beternak ayam, beternak lele. Itu sih menyenangkan buat saya, karena kita fokus beternak sih dari saya. Menghabiskan waktu selama di rumah aja dengan beternak sangat positif ya. Oh, makin sekali. Beternak apa aja tadi kalau boleh tahu? Ada ikan lele, ada ikan nila, dan ayam. Kira-kira ada kesulitan nggak sama beternak itu? Entah dari pangannya atau cara ngasih makan? Tangannya sih juga, tapi saya malas aja kalau ngasih makannya. Karena apa males? Dari pasokin Waduh. ayam, tangan saya. Sakit ya? Tapi kalau ikan nggak ada kendala? Tapi semuanya bisa tumbuh dengan baik tuh selama beternak itu. Banget. Menurut kamu apakah kegiatan tersebut berdampak positif untuk kamu? Dan apa manfaat yang kamu dapat dari melakukan kegiatan tersebut? Ya dampak positif bagi saya lebih tahu beternak, saya lebih tahu Menambah ilmu ya dalam peternakan. tahu segalanya tentang dari pakan, vitamin, penyakit-penyakitnya, hewan. Terus manfaat yang Anda rasakan gimana? Apa Anda jadi lebih rajin, jadi bangun pagi kan, ngasih makan ayam gitu? Ya kalau saya habis subuh emang nggak tidur. Oh gitu. Jadi ya Rajin ya? paginya bisa ngasih makan, ini lanjut hidup lagi. Pertanyaan terakhir, apa perasaan Anda dalam mengikuti perkuliahan secara online akibat dampak dari wabah COVID-19 saat ini? Untuk perkuliahan online sih bagi saya ada positif dan negatifnya. Kalau positifnya ya kita bisa di rumah tanpa harus ke kampus, tanpa harus buang-buang ongkos, bensin. Kalau negatifnya mata sakit karena kita seringkali di depan layar HP, di depan layar laptop, kuota habis, ya kan? Jadi ada pro kontranya ya. Ada. Walaupun ongkos untuk jalan ke kampus berkurang, tapi harus ada pengeluaran untuk kuota dan layar HP ya, listrik juga. Ya kan? Dan harapan Anda apa ke depannya? Harapannya ya bisa kembali lagi ke kampus. Bisa kembali normal ya? Corona ini bisa menghilang, mereka bisa belajar seperti sedia kala. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi bersama kita semua pada video kali ini. See you guys around. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Oke guys, itu tadi talk show yang telah kita lakukan dan kalian bisa dengar sendiri pendapat dan cerita narasumber ya yang telah hadir.
Jadi selama pandemi ini bisa dikatakan ada sisi baik dan sisi buruknya dalam pandangan narasumber tadi. Semoga ada pelajaran yang bisa kalian ambil dari video ini dan tetap semangat untuk kalian.